ada yang menarik dari agenda rutin reuni halal bihalal tahunan alumni Visipol 80-an di tahun 2022 di Hotel Magellan Solo. Ternyata bukan sekedar reuni biasa. Alumnus yang kebanyakan sudah memasuki pensiun tersebut bahkan menyumbang Visip UNS kampusnya sebesar 100 juta. Terkait bagaimana giat alumni Visip Universitas 11 Maret angkatan 80-an, berikut obrolan Sandi di berita Seloraya TV channel YouTube bersama Wahyu Atmaji, alumnus Visipol Universitas 11 Maret, sekaligus redaktur atau wartawan senior Suara Merdeka. Selamat malam pemirsa berita Seloraya TV. Malam ini kami kedatangan tamu istimewa. Yang pertama adalah Ibu Ani Dia Hertin. Beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Visipol UNS angkatan tahun 80. Di sebelah kiri kami. Di sebelah kanan adalah Pandapotan Rambe. Beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Visip UNS. Jadi seluruh angkatan ada di bawah koordinasi beliau. Malam ini kita bincang-bincang santai untuk apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Ibu Ani, saya dengar kemarin ada halal bihalal. Ya. Itu sebenarnya halal bihalal atau reuni ya? Ya terima kasih Pak Aji. Kita alumni angkatan 80 mengadakan halal bihalal tapi sekaligus juga reuni. Ya. Jadi kemarin dilaksanakan tanggal 16 Mei di Megaland. Ya alhamdulillah yang hadir juga cukup lumayan banyak, ada kurang lebih 50 orang ya. Kita apresiasi teman-teman datang dari, ada yang dari luar Jawa juga menyempatkan hadir. Kita juga terima kasih sekali. Kalau reuni atau halal bihalal biasanya frekuensinya lebaran ini kan meningkat. Saya dengar juga bahwa angkatan lain dari Visip ini juga mengadakan reuni. Apa benar ini, Pak? Oh iya benar. Pada hari yang sama ada angkatan 81 dari Sospol, zaman kami Sospol ya, Visip itu Sospol di Hotel Dana. Jadi waktu yang bersamaan ya? Dalam waktu bersamaan, jamnya pun sama. Jamnya sama, waktu sama, tujuannya sama. Sama, iya. Nah pertanyaannya kenapa tidak digabungkan aja? Nah karena ini semua kebetulan itu perencanaannya itu semuanya serba mendadak. Sebulan semua. Mungkin tahun depan, tadi saya lupa siapa, ayo dong disatukan aja gitu. Artinya iya betul, itu lebih efisien, lebih mengenal, lebih banyak, cuma lebih koordinasi. Terus kira-kira apa yang didapat dari pertemuan angkatan 80 kemarin? Yang jelas kita, apa hanya senang-senang atau kangen-kangenan atau ada sesuatu? Di samping kita juga kangen-kangenan ya, lama. Mungkin ada juga yang dari jauh, mungkin baru sekali ini ketemu, yaitu. Kemudian ada juga yang lebih bisa bermanfaat ya dalam hal ini untuk alumni angkatan 80 akan menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi kampus kita di Fakultas Sosial Politik. Visipol atas nama angkatan 80. Iya. Sumbangan itu apa? Berupa pemikiran, gagasan, wacana atau lebih konkret mungkin ya? Konkretnya kita disupport sama Mbak Wening ya. Dan ini terima kasih Mbak Wening mengatasnamakan untuk angkatan 80 menyumbang uang senilai 100 juta dengan tujuan bisa mengembangkan untuk Fakultas Sosial Politik kita. Yang bisa bermanfaat lah bagi kemajuan fakultas kita. Itu luar biasa karena 100 juta dikeluarkan seketika, apalagi oleh perorangan, itu jumlah yang tidak kecil. Betul. Tentu sudah dialokasikan akan digunakan untuk apa oleh pihak fakultas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terus
bagaimana cara apakah itu spontan hanya keinginan langsung menyumbang segitu atau karena melihat kebutuhannya? Sebetulnya rencana untuk menyumbang ke fakultas itu sudah rasanya sejak ada reuni di Tawangmangu waktu itu. Secara rasan-rasan ya hanya beberapa ke pengurus infokan ada wacana saya ingin ya atas namanya bukan dia secara pribadi tapi mengatasnamakan angkatan 80. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk fakultas Visipol itu. Kebetulan terus kita akomodir, kita apresiasi. Tinggal waktunya kapan yang tepat. Itu kan waktu reuni itu sejak Oktober ya? Ya, Oktober. Terus kita mungkin bisa terwujudnya di reuni kemarin sekalian halal bihalal. Di momentum itu kebetulan juga kita ada langsung dari perwakilan dari kampus ya, Ibu Tiwi ya, untuk sebagai wakil dari Ibu Dekan yang dalam hal ini kemarin ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi secara informal sudah ada gayung bersambut lah dari pihak penyumbang atas nama Visip, alumni Visip kepada kampus. Gitu. Menurut Bang Botan ini bagaimana? Ini kan sebagai sesepuh yang menaungi semua alumni. Ini kegiatan angkatan 80 ini kan terbilang luar biasa secara angkatannya. Ada nggak kemungkinan untuk angkatan lain? Karena kita kan angkatannya kan banyak. Angkatan 80 sampai sekarang aja udah berapa puluh tahun. Angkatan tuh iya. Ya kan? Jadi kalau misalnya nih kecil-kecil tapi banyak, itu kan juga bermanfaat. Mungkin gimana, Bang? Dengan adanya kemarin saya sangat bahagia. Sangat bahagia kenapa? Kebetulan untuk dari angkatan ya baru kitalah yang memberikan dalam tanda kutip ya jumlah sebesar itu, dan saya yakin angkatan lain juga nanti akan mengikuti karena kita ini dari angkatan 76 sampai alumni kita yang terakhir tuh 2018. Jadi kita sudah cukup banyak, dan saya sih dengan adanya pemberian dari teman-teman angkatan 80, kami sebagai saya dari alumni Visip, saya berterima kasih banyak, dan ini juga tanda kecintaan dari para alumni untuk kampus tercinta khususnya Visip, dan semoga yang diberikan oleh teman-teman ini bisa bermanfaat untuk Visip secara keseluruhan. Dan saya juga mengharapkan buat teman-teman semua dari beberapa angkatan, saya kira dengan adanya yang dimulai angkatan 80 ini mungkin bisa dilanjutkan, tidak semata-mata materi, bahwa mungkin ada pemikiran kayak tadi ujung pemikiran apa itu sangat kita harapkan, karena siapa lagi sih yang menjaga kita nih yang menjaga kelangsungan itu bukan mahasiswa yang ada, tapi yang menjaga itu adalah alumni dan para dosen, dan mahasiswa itu kan juga nanti alumni. Dan semoga saya sih pengen dengan ada gini, kemarin ada beberapa teman bilang, wah ini kita kalau bisa memajukan mahasiswa atau alumni yang berprestasi. Ya semoga mungkin dari teman-teman angkatan lain ada yang bisa minat, silakan. Dan sekali lagi buat Mbak Ani, yang khususnya yang dari koordinator panitia kemarin angkatan 80, terima kasih banget. Saya tidak menyangka ada itu. Ya kita kerja bareng ya, bukan hanya saya pribadi tapi juga teman-teman lain, semua saling nyengkuyung istilahnya. Kita bisa terwujud acara karena kerjasama bareng. Barangkali ada pemikiran ke depan ya, ke depannya itu kita mau menjadi seperti apa. Kalau angkatan 80 saya pikir sudah banyak yang purna tugas, kecuali yang dosen atau masih berlanjut. Tapi kalau yang pekerja biasa mungkin
kebanyakan sudah paripurna. Nah ini kan perlu pemikiran juga mungkin ya, karena sejalan dengan usia orang ya, itu kan makin sepuh itu kan produktivitas berkurang, tapi kos sosialnya akan tambah. Nah ini kan maaf, ini kan belum tentu semuanya orang sejahtera gitu. Ada nggak pemikiran dari alumni ini? Mungkin Bu Ani? Ya kemarin sebenarnya kalau udah di usia kita ini mau apa ya, kita sudah saatnya untuk bersanteria ya. Bersanteria intinya tidak usah memegang yang berat-berat ya, yang bisa dinikmati. Tentunya kemarin ada pemikiran, ada teman kita waktu itu siapa itu, yang salah satunya untuk usaha, tapi juga kita masih melihat ini ya, semua kan tergantung dari intinya di marketingnya, pemasarannya ya utama ya. Ya kita melihatlah mengalir aja sih. Tadi disampaikan pembuatan juga apa yang bisa disumbangkan ke, bukan hanya dari sisi ke fakultas ya, bukan dari sisi hanya dari materi tapi mungkin pemikiran. Nah itu kan juga bisa bermanfaat karena dari teman-teman kita kan juga banyak profesi yang bisa disumbangkan seperti itu. Karena memang benar tadi disampaikan pembuatan, kita itu kalau dari adik-adik yang di mahasiswa itu memang butuh untuk lebih banyak terjun di lapangan. Dari antara teori dan praktek itu harus seimbang. Karena memang kan banyak ya, kebetulan saya kan juga masih aktif di salah satu perusahaan swasta. Yang magang itu rata-rata memang dia harus antara teori dan praktek itu harus disinkronkan. Nah itu harus banyak dibimbing. Belum terjadi link and match. Nah itu salah satunya. Memang kita harus ya, kebetulan memang kita harus ada ini ya, peran serta dari kita alumni untuk bisa membimbing adik-adik kita supaya siap terjun di dunia kerja. Itu memang kendalanya selama ini kan link and match. Jadi selalu keinginan atau permintaan dari dunia kerja, pasar kerja itu harus dipenuhi oleh pihak fakultas. Ini selalu selalu jomplang gitu. Tapi ini nggak masalah, itu terjadi di mana saja saya pikir. Jadi nanti akan terjadi penyesuaian seperti halnya, saya pikir Anda semua ini kan dulu juga mengalami handicap juga, tapi alam yang akhirnya menentukan. Barangkali Bang Botan punya pemikiran. Kalau saya tadi mau selanjutkan tadi dari Mas Aji dan Mbak Ani, ya saya juga lagi sejak saya ketua alumni itu saya tuh punya ini, tapi kemarin kena pandemi ya, saya punya cita-cita para alumni kita ini dari bermacam-macam ini. Saya lagi juga coba masuk ke fakultas, kalau ada pembekalan yang namanya mahasiswa baru masuk, itu alumni berbicara, terus begitu alumni mau lulus ada pembekalan bagaimana menghadapi dunia nyata. Itu alumni, janganlah jadi kita panggil alumni mana kita, wah panggil, karena itu percuma juga kalau teman-teman yang nggak ahli, repot juga. Karena sekarang kan mencari pekerjaan itu tidak gampang. Jadi kita kasih tahu trik-triknya. Ini saya lagi mau usulkan, jadi penerimaan mahasiswa baru sama pembekalan kita kan ada di sana ada 4 prodi loh. Nah, itu yang ngasih ya alumni semua. Bagaimana caranya menghadapi dunia nyata. Itu aja yang saya cita-citakan, nanti ini akan saya sampaikan ke Ibu Dekan kita. Saya pikir ini pertemuan yang produktif luar biasa. Ada pemikiran, ada harapan, ada langkah nyata sudah dilakukan oleh para alumni ini. Mudah-mudahan ini pembicaraan yang bermanfaat dan kita tinggal menunggu atau mendengar dari pimpinan fakultas untuk follow-up-nya seperti apa, barangkali bisa dipertemukan. Demikian bincang-bincang kami malam ini dengan
aktivis kampus Ibu Ani dan Bang Putan. Saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum.